warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Fitriani dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen dalam manajemen pondok pesantren. Baik, terlebih dahulu kita bedah pengertiannya satu persatu. Yang pertama yaitu sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu informasi. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, informasi. Informasi adalah sebuah data atau fakta yang sudah diproses sehingga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti oleh yang menerimanya. Yang menerimanya itu yang membaca, yang mendengar, dan melihat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, kemudian menyimpan dan mendistribusikan informasi sehingga dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Nah, pengertian yang tadi atau definisi yang tadi dikemukakan oleh Kenneth D. Louden. Adapun pengertian dari sistem informasi manajemen dalam sumber lain yang saya gunakan yaitu sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang saling berhubungan dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu sehingga dapat mentransformasikan data menjadi informasi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui ya bahwa data saja jika tidak diproses maka tidak akan ada harganya gitu. Beda ketika data diproses sedemikian rupa sehingga menjadi informasi dan otentik kebenarannya, maka itu akan lebih bermanfaat gitu bagi orang lain. Nah, yang tadi itu merupakan pengertian dari sistem informasi manajemen. Adapun secara singkat atau lebih rincinya lagi mengenai sistem informasi manajemen pondok pesantren adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk menampung informasi-informasi seputar pesantren sehingga memudahkan dalam urusan manajemen di suatu pondok pesantren. Lalu mengapa sistem informasi manajemen ini sendiri, mengapa dapat mempermudah urusan manajemen di pondok pesantren? Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kriteria dari sistem informasi manajemen ini sendiri yaitu yang pertama fleksibel. Contohnya misalkan aplikasi Sipon, misalkan kita ingin mengetahui salah satu pondok pesantren atau misalkan adik kita atau anak kita bersekolah di pondok pesantren. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen ini, kita selaku orang tua atau selaku saudara atau kakak bisa mengontrol tentang perkembangan dari pondok pesantren ini sendiri seperti apa, kemudian dapat menggali informasi-informasi lainnya. Yang kedua, kriteria dari SIM ini sendiri yaitu efektif. Jadi si pesantren ini sendiri dengan adanya sistem informasi ini dapat mencapai sasaran atau tujuannya secara lebih cepat atau tepat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu efisien. Jadi dengan adanya sistem informasi ini memudahkan pondok pesantren dalam mengevaluasi perkembangannya sehingga dapat bertahan dengan kemajuan zaman yang seperti sekarang ini. Contohnya dengan adanya wabah seperti sekarang ini, sistem informasi sangat dibutuhkan karena kan kita stay at home. Jadi kita bisa tuh nyari informasi atau
apapun itu seputar sekolah kita melalui sistem informasi atau melalui website. Saya Ainur Hamidah dari kelas MD 6A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai implementasi sistem informasi manajemen pondok pesantren. Nah, sistem informasi itu mendukung operasi-operasi yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi, yaitu pondok pesantren. Kemudian, ada 4 operasi-operasi dalam manajemen. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengendalian. Di mana dalam perencanaan itu sebuah organisasi merumuskan sesuatu tentang operasi yang akan dilakukan sehingga menghasilkan nama operasinya itu apa, jenis operasinya seperti apa, tujuannya untuk apa, dan metode yang dilakukan dalam operasi itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu pengorganisasian. Setelah direncanakan, kemudian diorganisasikan. Jadi merencanakan teknis pelaksanaan dalam operasi yang akan dilakukan, seperti pembiayaannya berapa, sumber dayanya yang diperlukan atau yang dibutuhkan itu apa aja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini yaitu rencana operasi yang dapat dilaksanakan. Jadi rencananya itu operasinya itu sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama apa tidak gitu. Sehingga hasilnya itu dicatat, disimpan, dan diorganisasikan. Kemudian yang ketiga itu yang keempat itu atau yang terakhir pengendalian. Nah, dalam pengendalian itu sendiri melaksanakan pengawasan. Yang ketiga itu adanya pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu sendiri, rencana operasi itu dapat dilaksanakan dan pelaksanaan itu sendiri kemudian dicatat, disimpan, dan diorganisasikan. Kemudian yang keempat itu adanya pengendalian. Nah, fungsi dari pengendalian ini untuk melakukan pengawasan pelaksanaan operasi. Jadi operasi yang dilakukan itu kemudian diawasi sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan di kemudian hari gitu. Kemudian selanjutnya peran sistem informasi dalam mendukung operasi pondok pesantren. Ada 3. Yang pertama itu mencatat, yang kedua itu menyimpan dan mengorganisasikan. Yang pertama itu mencatat. Mencatat itu di sini jadi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pondok pesantren tersebut dicatat, kemudian menyimpan, semua data itu yang ada dalam pondok pesantren itu kemudian disimpan. Dan yang ketiga itu diorganisasikan atau mengorganisasikan. Kemudian selanjutnya ada 3 tingkatan dalam manajemen. Yang pertama itu tingkat bawah, yang kedua tingkat menengah, dan yang ketiga itu tingkat atas. Dalam tingkat bawah ini, masalah yang ada dalam tingkat bawah yaitu masalah transaksi dan membuat laporan. Jadi masalahnya itu masih dasar lah gitu. Masalahnya itu hanya dalam transaksi dan membuat laporan gitu, tidak lebih dari itu. Kemudian ada yang tingkat menengah. Dalam tingkat menengah ini, masalah yang ada dalam tingkat menengah itu masalah yang memerlukan pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi masalahnya itu sudah sedikit naik gitu, yang dimana harus segera diambil keputusan gitu dari masalah itu. Kemudian dan yang terakhir itu ada tingkat atas atau yang terakhir yaitu tingkat atas, yang dimana dalam tingkat atas itu masalah yang ada masalah strategis secara menyeluruh dan melibatkan departemennya dalam organisasi itu sendiri, yang dimana begini. Jadi dalam masalah tingkat atas ini, masalah yang muncul itu melibatkan semua departemen yang ada dalam organisasi. Jadi semuanya terlibat dalam masalah ini, sehingga disebutlah dengan masalah besar gitu. Yang dimana masalah ini harus segera atau cepat diselesaikan dan diatasi oleh organisasi itu sendiri. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Solehudin dari jurusan Manajemen Dakwah 6A. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penggunaan sistem informasi manajemen pondok pesantren. Yakni salah satunya untuk memperkuat kemampuan atau untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi alur informasi antar instansi yang saling berhubungan. Kemudian untuk memudahkan seluruh informasi yang berhubungan dengan kegiatan kepesantrenan tersebut. Selanjutnya yaitu untuk memperbaiki kapasitas pengolahan, penyimpanan, dan analisis datanya tersebut. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas infrastruktur, dan mungkin yang terakhir bisa juga terjadi untuk penguatan kelembagaan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.